Seandainya lebah yang tidak bersekolah saja bisa jadi insinyur dan arsitek, serta punya karakter yang luar biasa, harusnya pada saat anak kita bersekolah, mereka lebih daripada seekor lebah. Jadi kalau mereka kurang dari seekor lebah, maka tarik segera dari sekolah itu. Karena artinya sekolahnya justru memberantas DNA sukses anak kita. Sukses karakter ataupun sukses intelektual. Nah, pada saat Pak Anggono mengatakan anak saya kreatif. Nah, biasanya kalau anak kreatif itu di Indonesia umurnya itu antara kira-kira 0 tahun itu sampai 5 tahun. Nah, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu mulai pelan-pelan dipangkas kreativitasnya oleh sistem belajar tadi, yang dimana dia DNA-nya misalnya tertarik sama cacing, harus belajarnya apa begitu ya, yang dia tidak sukai. Nah, kemudian memang anak-anak kita itu didesain secara DNA oleh Tuhan untuk menguji coba segala sesuatu yang orang dewasa menilai berbahaya. Contohnya Michael Faraday, Pak. Kalau kita baca sejarahnya, Michael Faraday itu sebelum dia menemukan listrik, apa yang dia lakukan? Itu main layangan di musim hujan, di saat petir. Sehingga dia tahu bahwa di benangnya itu ada aliran petir dan ada listrik. Sampai dia merumuskan rumus-rumus listrik, ion positif, ion negatif, kemudian ada arus dan sebagainya. Itu memang area berbahaya, Pak. Tapi ternyata area berbahaya itu adalah bawaan DNA-nya Michael Faraday. Nah, bayangkan kalau waktu itu orang tuanya melarang dia melakukan hal berbahaya. Nah, jadi pada saat kondisi sekarang kita jauh lebih punya informasi melalui Google, mungkin yang bisa kita sampaikan ke anak kita adalah antisipasi dari bahaya yang sangat mematikan apa, Nak? Antisipasinya, misalnya kamu pakai sendal jepit. Nah, itu kan kita sudah tahu ya bahwa anti listrik itu adalah sendal jepit. Jadi kita tidak menjadi lagi penghantar listrik. Zaman Michael Faraday belum ketahuan itu. Nah, macam-macam yang bisa kita lakukan, Pak. Coba kita pikirkan supaya kita juga ikut kreatif. Nah, kalau kita katakan anak saya kreatif dan saya sudah pusing untuk mengelolanya, itu sebenarnya bukan pusing yang terjadi, karena kita dulu sudah dibantai kreativitasnya. Jadi kita nggak bisa ngikutin lagi irama kreativitas otak-otak anak zaman sekarang. Nah, saya mengajak Pak Anggono sambil memperhatikan perilaku anak, sambil berpikir, dan kalau kita kalah kreatif sama dia, kita tanya ke dia, Nak, bagaimana ya caranya untuk mencegah supaya bahayanya tidak maksimal tapi menjadi minimal? Kalau misalnya kita nggak tahu caranya, bisa nggak kita cari di Google? Termasuk listrik tadi misalnya. Banyak hal yang sifatnya berbahaya, kayak misalnya vulkanologi. Lihat ahli-ahli vulkano itu datang ke Hawaii, itu ke sampingnya volcano yang sedang bergejolak gitu, untuk kawah-kawah seperti itu. Kemudian bayangkan si ahli kalajengking yang ditampilkan di National Geographic itu. Sejak kecil dia main kalajengking sampai pada besar itu megang kalajengking itu persis kayak megang mainan aja gitu, dia pegang gitu. Karena dia tahu titik-titik bahayanya, bagaimana cara memegang dan sebagainya. Jadi yang kalau misalnya anak kita kebetulan juga suka kalajengking, jadi kita akan berkata bahwa bagaimana ya Nak untuk memegang kalajengking yang tepat. Nah, itu kan bisa kita cari ya. Di sisi mana diletaknya, bagaimana caranya, pada saat apa, dan jenis-jenis kalajengking apa yang racunnya paling tinggi. Nah, itu Pak Anggono yang kalau saya lihat paradigma orang tua yang harus berubah. Itu yang mungkin perlu dilakukan oleh orang tua ya. Tidak serta-merta mungkin terkejut begitu dan akhirnya kita tidak punya solusi terbaiknya bagaimana tentunya mengembangkan mereka lebih jauh ya dengan apa yang mereka ingin tahu. Kalau kita sering-sering nonton ya National Geographic, Discovery Channel, ahli-ahli hiu itu kurang berbahaya gimana itu? Kalau nggak ada yang ahli di bidang itu, kita juga nggak akan tahu lebih banyak ya, dapat informasi lebih banyak ya. Persis. Maka itu kita perlu juga banyak ahli-ahli yang luar biasa tentunya. Itu kita harapkan dari anak-anak kita ya. Nah, anak-anak kita pasti punya DNA itu. Mereka untuk menjadi ribuan ahli. Kalau lebah itu kan cuma sekitar 7 ya, 7 pembagian tugas ahli. Anak kita ini mungkin ribuan, Mbak, ribuan ahli. Ada yang kameramen, ada yang sutradara. Seperti Mas yang di sebelah saya ini ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan sebuah keahlian, itu sebuah panggilan jiwa. Tidak semua orang mau melakukan ini dan tidak semua orang bisa melakukan ini dengan baik. Hanya orang-orang yang di dalam DNA-nya sudah ditanam oleh Tuhan dan diberikan kesempatan untuk memunculkan itu.
betapa banyak anak-anak kita yang terampas DNA suksesnya itu.